Legend of the Great Sage. Chapter 236. Kaligrafi pedang kursif terbuka dengan suara mendesing, dan kakak senior pertama dapat dengan jelas melihat tulisan tangan yang rumit dan mendalam di atasnya. Itu jelas merupakan tinta di atas kertas, tapi sangat tajam hingga seolah-olah diukir di tebing dengan pedang. Aula suci. Perasaan bahaya yang besar memenuhi hatinya. Suara badai salju sepertinya sudah berhenti. Dibandingkan dengan kecepatan pedang Ki, kecepatan kepingan salju yang menari seperti gambar diam. Murid kakak senior pertama mengerut. Dia melambaikan tangannya, dan bulu burung pegar emas membesar 100 kali lipat, melindungi tubuhnya seperti dinding besi. Dentang, 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 dentang. Suara benturan logam terdengar, dan pedang Ki yang melonjak membuat kakak senior pertama terbang ke langit. Kakak senior pertama melayang di udara di atas bulu burung pegar emas, seperti perahu kecil di lautan yang bergejolak, terancam terbalik setiap saat. Namun, dia mengikuti arus dan benar-benar membentuk keseimbangan yang menakjubkan. Dia melayang dan bergoyang tanpa terpengaruh oleh kekuatan apapun. Bulu burung pegar emas tidak hanya mampu menyerang dan bertahan, namun metode bertahannya juga paling alami dan tidak terkendali yang pernah dilihat Li Qingshan. Sebuah sekte yang bisa membentuk gayanya sendiri memang tidak bisa dianggap remeh. Ki sejati air gui di tubuh Li Qingshan melonjak dengan cepat ke dalam kaligrafi pedang kursif, mengaktifkan pukulan pedang Ki. Pada saat yang sama, dia memegang batu roh di satu tangan dan terus-menerus mengisi kembali ki rohnya. Dalam sekejap mata, 3 batu roh telah dilemparkan ke kaki Li Qingshan. Artefak spiritual tingkat tertinggi. Anda sebenarnya memiliki artefak spiritual tingkat tertinggi. Kakak senior pertama berdiri di atas bulu burung pegar emas dan berteriak di tengah angin dan salju. Dia tiba-tiba tertawa liar. Haha, kukira aku tidak akan mendapat keberuntungan seperti ini. Nak, dengan kekuatanmu, kamu masih belum bisa melepaskan kekuatan artefak spiritual tingkat tertinggi. Jatuh ke tanganmu seperti melemparkan mutiara ke babi. Patuh, serahkan. Aku adalah anak kesayangan surga. Aku akan menginjak mayatmu untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Petik 2. Jika artefak roh tingkat tinggi dapat membuat hati setiap praktisi Ki berdebar kencang, maka artefak roh tingkat tertinggi dapat membuat semua praktisi Ki menjadi gila. Itu adalah harta yang bahkan para penggarap yayasan pendirian akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Mulut Li Qingshan terbuka dan tertutup sedikit. Suaranya tertelan angin, tapi kakak senior pertama bisa membaca bibirnya. Mati. 2 tengkorak raksasa berputar turun dari langit, menerobos angin dan mengeluarkan jeritan nyaring. Seolah-olah 100 hantu menangis di malam hari, mengguncang jiwa seseorang. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Apa itu? Ekspresi kakak tertua berubah drastis. Dia menggunakan bulu burung pegar emas untuk terbang menembus angin dan salju. Dia benar-benar meminjam kekuatan pedang Ki untuk berputar beberapa kali tanpa peringatan apapun, menggambar lintasan emas yang memutar dan menghindari serangan tengkorak. Peng, peng, peng. Dia menerobos penghalang udara dan dengan cepat jatuh dari tebing yang gelap gulita. Dia berpikir dalam hati, tidak bagus, aku telah jatuh ke dalam perangkap bocah ini. Suara melengking itu mengikutinya seperti bayangan. Kakak tertua melihat sekeliling dan melihat 2 tengkorak mengejarnya, satu di kiri dan satu di kanan. Darah menyala di rongga mata mereka berkedip-kedip dan gigi mereka bergemeletuk keras. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik dagingnya. Dari jauh, orang hanya bisa melihat garis emas dan 2 garis merah tipis jatuh lurus ke bawah ke jurang maut. Lintasan benang emas sangat tidak menentu, dan kedua benang merah terus berputar mengelilinginya, mengunci jalur keluar benang emas. Pada saat ini, 2 garis merah tiba-tiba memotong lintasan garis emas. Kedua tengkorak itu menerjang ke arah kakak laki-laki pertama. Kakak laki-laki pertama mendengus dingin. Trik kecil. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan mengayunkannya keluar. 2 paru emas mematuk dahi tengkorak itu dengan kejam. Dengan 2 pukulan, dia membuat kedua tengkorak itu terbang. Namun, di saat-saat terakhir, mereka membuka mulut, dan 2 sosok muncul di tengah kobaran api. Yang satu tinggi, sedangkan yang lainnya mungil. Mereka adalah Li Qingshan dan En kecil. Mereka melompat keluar dari tengkorak pada saat bersamaan. Li Qingshan memegang pedang kursif 9 surga saat dia menyerang kakak laki-laki pertama. Kakak senior pertama merasa seluruh dunia terkoyak oleh pedang Ki yang saling bersilangan. Kepanikan dan ketakutan akhirnya muncul di matanya untuk pertama kalinya. Dia meraih 100 kantong harta karun di pinggangnya. Gerakannya sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan pedang Ki, gerakannya sangat lamban. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia perlu menyia-nyiakan jimat dan batu spiritual untuk melawan praktisi Ki lapisan keempat, jadi dia belum membuat persiapan apapun. Saya seorang jenius, calon ketua sekte Gunung Visions Grace. Masa depan saya tidak terbatas. Saya tidak bisa mati di sini. Pikiran itu terlintas di kepala kakak laki-laki pertama. Petik 2 petik 2. Pedang Ki menghilang dengan cepat. Kakak laki-laki pertama menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Dia tertawa keras, aku belum mati. Aku tidak akan. Kata-katanya terhenti, dan dagunya terjatuh, memperlihatkan banyak bekas darah yang saling bersilangan. Tandanya bergeser dan terhuyung. Dengan bunyi gedebuk pelan, kabut berdarah muncul di udara. Potongan-potongan mayatnya berjatuhan dari langit, tetapi sebelum mereka sempat mendarat, mereka sudah terbakar oleh api. Setelah kehilangan kendali, bulu-bulu burung pegar emas kembali ke ukuran aslinya, terbawa angin.
Li Qingshan dan Little N mendarat di tanah pada saat yang bersamaan. N kecil meraih bulu burung pegar emas, sementara Li Qingshan membuka tangannya. Ada 100 kantong harta karun di dalamnya. Keduanya tersenyum satu sama lain. Perasaan pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Li Qingshan memasukkan kembali jimat itu di antara jari-jarinya ke ikat pinggangnya. Ini adalah jimat kelas tertinggi yang dia peroleh dari Nenek Simen. Dia tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Dia mengikuti lintasan jimat dan memeriksa kitab segalanya, tetapi dia tidak menemukan informasi yang sesuai. Namun, jimat kelas rendah dan menengah memiliki catatan yang sangat lengkap. Jelas sekali, nilai jimat tingkat tertinggi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicatat oleh kitab segalanya. Namun, dia tidak membeli buku itu secara cuma-cuma. Little N menyimpulkan bahwa jimat ini harus menjadi jimat penyerang elemen api dengan melihat pola jimat lainnya. Di antara kelima elemen tersebut, api bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Kekuatan jimat kelas tertinggi tidak perlu dikatakan lagi. Li Qingshan berencana untuk segera mengaktifkan jimat kelas tertinggi dan membunuh kakak laki-laki pertama jika dia dan N kecil masih tidak bisa membunuhnya bahkan ketika mereka bekerja bersama. Jika dia gagal lagi, dia akan membunuh kakak laki-laki pertama meskipun itu berarti meninggalkan jejak Daemon Ki dan berubah menjadi Daemon. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah sepenuhnya yakin akan kemenangan. Orang-orang di belakang kita sedang mengejar. N kecil menjilat bibirnya dengan ujung lidahnya. Daging dan darah praktisi kilapisan ke-9 jauh lebih lezat daripada daging dan darah orang biasa. Aku akan mengirim mereka semua ke surga. Lampu merah menyala di mata Li Qingshan. Setelah 3 pertempuran berturut-turut, haus darah dan niat membunuhnya telah terstimulasi sepenuhnya. Kelelahannya sudah lama hilang tanpa bekas. Bahkan pikiran yang membingungkan dan pertarungan sengit antara surga dan manusia sudah tidak ada lagi. Dia hanya perlu membunuh lebih banyak. Saat dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, tidak perlu membuang waktu untuk memilih. Dia ingin hidup dan membunuh semua musuhnya. Sesederhana itu. Li Qingshan dan Little N bahkan tidak bertukar pandang. Mereka dengan cepat menghilang ke dalam lembah yang gelap gulita, membentuk jalan buntu dan diam-diam menunggu mangsanya mengambil umpan. Li Qingshan mengubur tubuhnya di salju dan menahan napas dengan konsentrasi. Gelombang kedua harus menjadi 2 praktisi ki lapisan ke-8. Karena dia tidak bisa berubah menjadi Dasmon, menghadapinya juga tidak mudah. Jika keduanya bekerja sama dengan baik, mereka mungkin akan lebih sulit untuk dihadapi daripada praktisi ki lapisan ke-9 yang baru saja. Dia harus melancarkan serangan diam-diam pada saat pertama. Begitu dia membunuh salah satu dari mereka, yang lain akan mudah ditangani. Setelah gelombang ini, sisanya akan mudah ditangani. Kaligrafi pedang kursif dapat langsung membunuh praktisi ki lapisan ke-6 atau ke-7. Little N, dengan bantuan 2 tasbih tengkorak dan teknik pedang yang tercatat dalam kaligrafi pedang kursif, tidak akan mampu bertahan 1 putaran pun. Ketika perbedaan kekuatan mencapai tingkat tertentu, angka menjadi tidak ada artinya. Dia juga sangat percaya diri dalam pertempuran ini, tetapi untuk beberapa alasan, kegelisahan di hatinya tidak mereda. Sebaliknya, ia tumbuh semakin kuat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tidak bagus, ayo pergi. Li Qingshan melompat keluar dari salju dan memanggil Little N. Kemudian, dia segera berlari menuju gua bawah tanah yang telah dia tentukan sebelumnya. N kecil terbang ke sisi Li Qingshan dan bertanya dengan bingung, ada apa? Li Qingshan berkata, saya tidak tahu, tapi ini sangat berbahaya. N kecil berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya mengerti sekarang. Itu adalah ketua sekte Gunung Visions Grace, seorang penggarap yayasan. Li Qingshan mengerutkan kening. Seorang penggarap pendirian yayasan. Ya, mungkin hanya para penggarap yayasan yang bisa memberinya rasa bahaya dan tekanan yang begitu besar. Jika itu adalah praktisi Ki, bahkan jika mereka hanya berada di lapisan ke-10, dia yakin dia bisa membantai jalan keluarnya bahkan dengan risiko mengekspos dirinya sendiri dan berubah menjadi Dasmon. Dia bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, para penggarap yayasan pendirian adalah ahli dengan tingkat yang lebih tinggi. Mantra yang mereka gunakan semuanya adalah kekuatan jimat roh tingkat tertinggi, belum lagi efek artefak roh. Bahkan jika Li Qingshan bertransformasi, dia pasti tidak bisa melawan mereka. Namun, dia baru saja membunuh praktisi Ki dari Gunung Rahmat Burung Pegar di gunung bersalju seperti ini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bala bantuan, jadi bagaimana dia bisa menyiagakan perhatian seorang penggarap yayasan? N kecil bisa melihat keraguan Li Qingshan. Dia menjelaskan, kitab segala mencatat bahwa murid inti sekte seringkali memiliki lampu kehidupan. Lampu kehidupan ada di tangan ketua sekte. Jika seorang murid meninggal, lampu kehidupan milik mereka akan padam, dan lampu kehidupan milik mereka akan padam, lokasinya akan ditunjukkan. Tak perlu dikatakan bahwa praktisi ki lapisan ke-9 pasti akan menjadi tokoh inti di antara tokoh inti dalam sekte. Li Qingshan masih tidak tahu bahwa kakak laki-laki pertamanya adalah calon ketua sekte Gunung Visions Grace. Beberapa waktu yang lalu, di puncak Gunung Greenfin yang jaraknya 50 km, 3 lelaki tua duduk berhadapan satu sama lain, mendiskusikan upacara pengumpulan ramuan di 3 gunung. Mereka adalah penguasa tertinggi dari 3 gunung, penguasa sekte Gunung Greenfin, Gunung Visions Grace, dan Gunung Burial Mound. Mereka secara kolektif dikenal sebagai 3 tetua. Greenfin Elder adalah tuan rumahnya, duduk di kursi kehormatan.
Dia mengenakan pakaian hijau, dan rambut serta janggutnya menutupi wajahnya. Pada dasarnya hanya sepasang mata jernih yang tersisa. Di sebelah kiri Greenfin Elder duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Matanya putih, dan wajahnya tanpa ekspresi seolah-olah wajahnya pun abu-abu. Dia mengeluarkan aura samar mayat. Matanya berputar dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin akan memperlakukannya seperti mayat. Bahkan putaran matanya akan dianggap sebagai mayat palsu. Dia adalah Master Sekte Gunung Burial Mound, Lone Grave Elder. Di sebelah kanan Greenfin Elder adalah seorang lelaki tua berjubah emas yang mewah. Dia jelas merupakan Master Sekte dari Gunung Vision's Grace, Golden Vision Elder. Pakaiannya tidak lagi disulam dengan bulu, melainkan kepala burung pegar emas. Sisir burung pegar itu seperti api, sedangkan paruhnya seperti pisau. Chapter 237. Sebuah peta diletakkan di atas meja di depan mereka bertiga. Itu bersinar dengan cahaya. Itu membentuk gambar 3 dimensi di udara. Itu adalah peta mental bawah tanah, jauh lebih besar daripada milik Li Qingshan. Peta mental bawah tanah inilah yang telah dibuat oleh para murid dari 3 gunung selama bertahun-tahun. Mereka telah mengorbankan banyak nyawa untuk menentukan wilayah yang relatif aman. Itu adalah wilayah kaki 1000. Penatua burung pegar emas menunjuk ke sudut peta dengan tangannya yang kurus seperti cakar. Para murid gunung Vision's Grace kita akan memasuki gua dari sini. Ini adalah jalan teraman. Ada beberapa negeri spiritual dengan ramuan spiritual di sepanjang jalan, dan semuanya sangat berharga. Greenfin Elder menatapnya cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya perlahan. Itu tidak akan berhasil. Ya, Lone Grave Elder mengangguk dengan cepat sebelum kembali ke kondisi setengah mati. Penatua burung pegar emas berdiri dengan tidak sabar. Aku tidak tahan kalian berdua bertingkah seperti ini. Tidak bisakah kalian lebih cepat? Baik kalian setuju atau tidak, cepatlah buat rencana. Kalian hanya membuang banyak waktu setiap saat. Penatua tanaman anggur hijau berkata, rekan burung pegar emas, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih sangat tidak sabar. Ya, Elder Lone Grave melontarkan kata lain. Penatua burung pegar emas memelototinya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan wajahnya berubah drastis. Dia meninggalkan kedua tetua itu dan bergegas keluar jendela. Di kota di bawah Gunung Greenfin, semua orang mengangkat kepala pada saat bersamaan. Yang mereka lihat hanyalah setitik cahaya keemasan yang muncul dari puncak Gunung Greenfin, seperti bintang paling terang di malam hari. Praktisi Qi dengan penglihatan luar biasa berhasil mengetahui asal mula cahaya keemasan. Itu adalah seekor burung pegar emas, menyeret bulu ekornya yang panjang dan berwarna emas saat ia melesat melintasi langit malam dengan kecepatan yang luar biasa. Itu seperti komet emas. Semua praktisi Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Jadi inilah kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian. Kota terdiam beberapa saat sebelum kembali ke keriuhannya. Itu bahkan lebih keras dari tadi. Semua praktisi Qi tampaknya telah menghidupkan kembali semangat juang dan ambisi mereka. Mereka tidak tahu mengapa seorang penggarap yayasan yang selalu bersikap rendah hati tiba-tiba bergegas keluar dari Gunung Greenfin. Mereka bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada aliansi 3 gunung. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke langit. Tatapannya menembus angin dan salju, dan bintang emas muncul di cakrawala jauh. Itu melesat lurus ke arahnya. Gereja suci. Karena jaraknya terlalu jauh, kecepatannya tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi Li Qingshan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah bencana akan segera terjadi dan nyawanya dipertaruhkan. Bintang emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Dia menahan auranya dan mengubah arahnya untuk pergi lebih jauh ke pegunungan. Namun, bintang emas itu segera mengubah arahnya juga. Dia tahu bahwa keterampilan menyembunyikan auranya tidak bisa menipu indera seorang penggarap yayasan bangunan. Dia tidak lagi menyembunyikan jejaknya dan menggunakan jimat akselerasi untuk berlari menuju pintu masuk gua bawah tanah dengan sekuat tenaga. Pemandangan ini tumpang tindih dengan malam bersalju setahun yang lalu. Ternyata sangat mirip. Tanpa disadari, seolah-olah reinkarnasi telah berlalu dan dia kembali lagi. Namun, saudara sapi tidak mau menyelamatkannya kali ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri dan Little N. N kecil mengikuti instruksi Li Qingshan dan bersembunyi di awan gelap di langit. Dia bersiap untuk turun dan memberikan dukungan segera setelah dia menerima sinyal Li Qingshan. Jika Li Qingshan menekan dan menyembunyikan auranya, maka dia tidak memiliki aura sama sekali. Dia adalah eksistensi istimewa yang berada di antara hidup dan mati, tidak hidup atau mati, tidak hidup atau mati. Tidak peduli seberapa tajam indera dawis burung pegar emas, mustahil baginya untuk menemukan kerangka tersembunyi. Pemandangan di hadapannya berubah dengan cepat. Li Qingshan terus-menerus menaklukkan naik turunnya tanah, tetapi bintang emas di langit semakin dekat dan dekat. Li Qingshan merasakan tekanan yang tak terlukiskan, bukan lagi perasaan bahaya yang samar-samar. Bintang emas itu semakin membesar dalam penglihatannya. Bahkan dari jarak 5 km, Li Qingshan sangat terguncang oleh kehadirannya yang megah. Burung pegar emas juga menemukan Li Qingshan yang melarikan diri. Ia mengangkat kepalanya dan melebarkan sayapnya, mengeluarkan teriakan dan bersinar dengan cahaya kemasan. Bagaikan seruan burung pegar emas, matahari yang tadinya tenggelam di barat kembali naik ke langit. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Cahaya keemasan dengan jelas menampakkan wujud burung pegar emas. Sisir,
paruh, bulu, dan bulu semuanya ada di sana. Itu seperti kehidupan, tapi seperti ayam aduan, penuh amarah. Mata si burung pegar emas melebar seperti ayam aduan sementara rambut dan janggutnya tergerai. Murid kesayangannya telah terbunuh, jadi dia diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia bersumpah akan membalas dendam. Sejak dia melihat Li Qingshan, dia tahu bahwa Li Qingshan adalah orang yang dia cari. Ini bukan karena Li Qingshan melarikan diri. Sebagai ketua sekte, dia jelas tahu tentang penghinaan terhadap murid sekte dalam Song Ming di kota Salt Mountain. Namun, Istana Proudstone telah diambil alih oleh Gunung Greenfin setelahnya, jadi masalahnya masih belum terselesaikan sekarang. Ketika kakak senior pertama pergi untuk membalas dendam pada Song Ming, dia pasti harus melaporkannya kepada gurunya, itulah sebabnya dia cukup berani untuk membawa murid-murid Gunung Rahmat Burung Pegar bersamanya. Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar mati. Suara burung pegar emas mengguncang pegunungan, terus-menerus bergema di seluruh pegunungan. Untuk sesaat, puncak bersalju dipenuhi jeritan burung pegar. Telinga Li Qingshan sakit saat pikirannya bergetar. Ki yang sebenarnya di tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Dia terkejut. Ini adalah kekuatan dari seorang penggarap yayasan pendirian. Inti daemon penyuruh di tubuhnya berputar, menekan semua ketidaknyamanan. Gua itu tidak jauh lagi sekarang. Yang harus dia lakukan hanyalah berhasil melewati gunung, dan lembah di depan akan ada di sana. Dia tidak bisa membiarkan burung pegar emas mendekatinya, atau dia akan berada dalam bahaya yang mengancam nyawa hanya dengan satu serangan. Namun, pada jarak seperti itu, Li Qingshan akhirnya merasakan kecepatan mengejutkan dari burung pegar emas. Saudara senior pertama, bisa dianggap secepat yang dia bisa, tapi dibandingkan dengan burung pegar emas, dia terlihat sangat lambat seperti merangkak di tanah. Dan, burung pegar emas itu tidak meluncur. Itu sebenarnya terbang di langit. Begitu Li Qingshan mencapai pinggang gunung, burung pegar emas sudah berada 1,5 kilometer jauhnya. Dengan memutar kakinya, dia dengan paksa mengubah arah dan menerjang ke sisi lain gunung. Burung pegar emas melebarkan sayapnya dan beberapa lusin bulu emas rontok, melesat seperti kilat. Itu seperti sinar cahaya dari matahari. Masing-masing dari mereka bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada artefak spiritual yang dikendalikan oleh kakak senior pertama. Li Qingshan telah mengharapkan langkah ini sejak lama. Dia akan bergerak ke kiri di waktu lain, ke kanan di waktu lain, berhenti di waktu tertentu, atau bahkan menunduk di waktu tertentu. Akibatnya, gerakannya menjadi tidak teratur. Penelanan air oleh paus tidak lagi mengeluarkan senjata, tetapi perisai es besar yang bisa melindunginya. Bahkan dengan itu, dia masih khawatir, jadi dia menempelkan jimat zirah emas bermutu tinggi pada dirinya sendiri. Namun, begitu dia melakukan itu, matanya dipenuhi cahaya kemasan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Perisai esnya hancur dan baju besi emasnya hancur. Seolah-olah dia disambar petir, seluruh tubuh Li Qingshan bergidik. Sebuah lubang kecil muncul di dadanya, dan cahaya kemasan menembus dirinya. Kulitnya yang keras, yang dapat menahan tebasan artefak roh, tidak banyak berpengaruh. Bulu emas itu menembus 3 lapisan pertahanannya dan menembus jauh ke dalam bebatuan gunung. Penatua burung pegar emas malah mengerutkan kening. Dengan budidayanya di yayasan pendirian, ia sebenarnya gagal membunuh praktisi Qi yang lemah dalam satu serangan. Tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya. Bulu burung pegar emas seharusnya menembus jantung Li Qingshan. Pertahanan yang dijatuhkan Li Qingshan bukannya tidak berguna. Itu memberinya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Pada saat terakhir, dia dengan paksa memutar tubuhnya, dan baru kemudian dia menghindari serangan itu. Namun, kehadiran yang tajam dan panas tiba-tiba muncul dari tubuhnya, seolah ingin mencabik-cabiknya dan membakarnya hingga garing. Burung pegar emas berhenti di udara. Penatua burung pegar emas tidak terburu-buru mengejarnya. Sekalipun gagal menembus dadanya, energi spiritual di dalamnya sudah cukup untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia merasa agak menyesal. Dalam kemarahannya, dia tidak menahan diri. Dia seharusnya menangkapnya, menginterogasinya tentang asal-usulnya, dan kemudian menyiksanya sampai mati. Wajah N kecil menegang. Li Qingshan tidak pernah mengirimkan sinyal. Penatua burung pegar emas telah menyerang dengan kecepatan kilat, jadi Li Qingshan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan sinyal. Dia mungkin juga tidak ingin dia mengambil risiko. Api amarah berkobar di rongga matanya. Dia akan terjun tanpa mempedulikannya. Li Qingshan tiba-tiba melompat dari tanah, berguling dan merangkak ke sisi lain gunung dan melarikan diri dari pandangan tetua burung pegar emas. Penatua burung pegar emas sedikit terkejut. Senyuman kejam muncul di wajahnya saat dia berteriak, "Kamu akan menyesalinya sekarang. Kenapa kamu tidak mati saja?" Li Qingshan mengabaikannya. Entah sudah berapa kali dia mendengar omong kosong seperti itu. Inti daemon penyuruh kembali berperan pada saat genting, dengan kuat menekan energi spiritual asing yang meletus di tubuhnya. Tiba-tiba, dia berseri-seri dengan gembira. Gua yang terekam di peta mental berada tepat di hadapannya. Tepat ketika dia hendak menyerang, cahaya keemasan menyelimuti kepalanya. Dengan kepakan sayapnya, burung pegar emas terbang melewati puncak gunung dan menemukan jejak Li Qingshan lagi. Yang diperlukan hanyalah sepak terjang dan cakar, dan ia akan mampu menangkap Li Qingshan dalam satu saat. N kecil mengepalkan tangannya begitu keras hingga pecah. Dibutuhkan tekad yang luar biasa untuk tetap berada di udara.
Jika dia kehilangan kesabaran dan muncul begitu saja, dia tidak hanya tidak dapat membantu Li Qingshan, tetapi kemungkinan besar dia juga akan mengakhiri kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika dia terpeleset dan ditangkap, Li Qingshan pasti tidak akan bisa melarikan diri sendirian. Sebelum kekuasaan absolut, tidak ada gunanya bagi yang lemah untuk bekerja sama. Sebaliknya, hal itu akan menyeret mereka ke bawah. Li Qingshan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melompat, menerjang menuju gua yang setengah tertutup salju dan setengah terjerat tanaman merambat. Karena menggunakan terlalu banyak kekuatan, tulang dan tendonnya berderit karena terpelintir. Dia berbalik di udara dan menghadap ke langit. Dia menatap dengan tenang ke arah cakar burung pegar emas yang terulur dengan cepat. Bahkan sebelum cakar tajam itu mencapai dirinya, dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Dari jarak sejauh itu, dia sudah bisa melihat wajah tua dan sombong dari tetua burung emas di dalam burung pegar itu. Penghinaan dan kebencian berpotongan di wajahnya. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Jimat di tangannya berkedip dan pecah, berubah menjadi bola api berwarna merah tua. Ia naik ke langit dan mendarat di cakar burung pegar emas. Ekspresi Golden Vision Elder menjadi terkejut. Dia berseru, jimat kelas tertinggi. Ledakan, lampu merah menerangi seluruh langit. Gunung dan sungai berguncang, dan tanah berguncang. Batu-batu besar di kejauhan terlempar tinggi ke langit, dan di tengah ledakan, baik itu bebatuan maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya meleleh dan berubah menjadi lahar yang mengalir. Kemudian, dengan cepat mengembun di es dan salju, membentuk lingkaran hitam. Penatua burung pegar emas tidak terluka, tetapi kaki kanan burung pegar itu telah lenyap sepenuhnya. Wajahnya memerah dan bengkok. Chapter 238. Penatua burung pegar emas mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya dengan liar, menimbulkan hembusan angin kencang yang menumbangkan banyak pohon yang menjulang tinggi. Aula Suci. Pada saat ini, murid-murid Gunung Visions Grace semuanya bergegas mendekat. Mereka berteriak, Guru, kakak senior pertama, petik 2. Sekelompok sampah. Penatua burung pegar emas mengangkat tangannya, dan hembusan angin kencang menghempaskan mereka. Mereka bertabrakan dengan keras pada pohon dan meluncur ke bawah, namun tak satu pun dari mereka yang berani menggerutu. Maafkan kami, Tuan. Lepaskan kami, Tuan. Dada naik turun Golden Vision Elder sedikit mereda. Dia berseru, di mana Song Ming? Song Ming berjalan dengan patuh dan berlutut di tanah. Menguasai. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan tak kasat mata menekannya, mendorongnya ke tanah. Penatua burung pegar emas berkata, ini semua karena kamu. Jika bukan karena sampah seperti kamu, kakak laki-lakimu tidak akan melakukannya, tidak akan. Rekan Golden Vision, tidak ada yang menyangka hal seperti ini terjadi. Mengapa kamu harus melampiaskan amarahmu pada junior? Suara pelan dan santai terdengar dari langit. Sebelum ada yang menyadarinya, Elder Greenfin dan Elder Lonegrave telah muncul di udara. Orang yang berbicara jelas adalah Penatua Greenfin. Keduanya bertukar pandang, dan mereka tampak tersenyum. Ketiga gunung tersebut sama-sama bersekutu, namun mereka juga bersaing satu sama lain. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Gunung Rahmat Burung Pegar telah kehilangan seorang murid jenius, dan ini merupakan kabar baik bagi mereka. Mereka bahkan lebih bahagia daripada mendapatkan inti Daemon. Penatua burung pegar emas menjadi marah lagi. Dadanya kembali naik turun dengan kejam. Ini masalah Gunung Visions Grace milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian, dua orang tua bodoh. Rekan burung pegar emas, disitulah kesalahanmu. 3 gunung kami adalah sekutu, jadi musuhmu jelas adalah musuh kami. Begitu kamu kembali, segera berikan hadiah untuk ketiga gunung itu. Pelakunya harus kita bawa ke pengadilan, kata Penatua tanaman anggur hijau. Entah dia sedang tersenyum atau tidak dari mulut yang tersembunyi di balik janggutnya. Ya, Elder Lonegrave mengangguk. Penatua burung pegar emas tidak dapat menolaknya. Keinginannya untuk membalaskan dendam murid kesayangannya mengalahkan harga dirinya, tapi sudah lama sekali dia tidak dihina seperti ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu menemukan anak itu, jangan terburu-buru membunuhnya. Hubungi saja aku. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup dan mengulitinya hidup-hidup untuk meredakan kebencian di hatiku. Aula Suci. Petik 2. Song Ming terus berbaring di tanah. Wajahnya pucat. Meskipun dia selamat, masa depannya di Gunung Visions Grace bisa dianggap suram setelah tuannya merasa muak padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kakak laki-laki tertuanya, yang berada di lapisan ke-9 Kirefinemen, akan mati di tangan seekor ikan kecil seperti itu. Dia telah mendengar bahwa guru telah memberinya 2 jimat tingkat tertinggi. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang penggarap yayasan, dia akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak kecil? Murid-murid lain dari Gunung Visions Grace menundukkan kepala mereka dalam kesedihan dan kemarahan. Surga-surga ilahi adalah semuanya. Meskipun surga, sekte Raja keluar Yan surga. Secara khusus, 2 praktisi kilapisan ke-8 selalu ditekan dengan kuat oleh kakak senior pertama, tidak mampu bernapas. Sekarang setelah kakak laki-laki pertama meninggal, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi ketua sekte. Bukankah ini berita luar biasa yang jatuh dari langit? Memikirkan hal ini, mereka bertukar pandang dan segera berbalik. Li, dari Penatua Pechen keluar, He Chen, Raja keluar.
Apakah praktisi Qi yang dibenci oleh para penggarap yayasan pendirian masih punya jalan keluar? Tidak ada yang tahu. Li Qingshan mendengarkan mereka dengan tenang. Di tengah gunung, di kedalaman bumi, Li Qingshan telah menyembunyikan seluruh auranya. Dia seperti katak yang berhibernasi, terkubur di dalam bumi. Sebenarnya, meski tanpa sengaja menyembunyikannya, auranya sudah sangat lemah. Sangat sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Punggungnya pada dasarnya telah hangus seluruhnya. Dia tidak bisa merasakan apapun. Lubang kecil di dadanya saat ini terkoyak dan membesar sedikit demi sedikit. Ki spiritual yang kejam mengamuk di sekujur tubuhnya. Bahkan inti daemon penyuruh pada dasarnya tidak mampu menekannya. Siapa yang tahu berapa kali dia berani menghadapi kematian hanya dari satu pertemuan dengan seorang penggarap yayasan. Dia baru saja berhasil melarikan diri berkat jimatnya dan keunggulan geografisnya. Namun, dia masih terluka parah. Dia berantakan dari dalam keluar, sama sekali tidak bisa bergerak oleh bumi. Jika dia adalah praktisi Qi biasa, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak peduli dengan bahaya yang dia hadapi, dia juga tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada telinganya, menggunakan pendengarannya yang luar biasa untuk mendengarkan kata-kata di tanah. Dia fokus dan serius. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Hanya ketika suara-suara itu menghilang barulah dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya perlahan melebar, memperlihatkan giginya yang putih dan mengerikan. Meskipun tidak ada suara yang keluar darinya, kedengkian dan kekurang ajaran menjadi semakin intens. Cakar tajam menjulur dari tangan dan kakinya, dan rambutnya menjadi merah padam. Pada saat yang sama, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya yang hitam pekat ditutupi garis-garis padat yang menyerupai garis-garis harimau. Bahkan matanya telah menjadi 2 pupil mengerikan yang penuh dengan kebencian. Dia sebenarnya telah menembus lapisan kedua tinju penempaan tulang iblis harimau pada saat seperti ini. Jalan iblis harimau hanya bisa dipahami melalui pertempuran sengit. Li Qingshan pada dasarnya telah melalui 5 pertempuran tanpa henti hari ini. Pria bertopeng hitam adalah pertempuran pertama, masyarakat pencari kebenaran adalah pertempuran kedua, penjaga Hawkwolf adalah pertempuran ketiga, saudara senior pertama adalah pertempuran keempat, dan penatua burung pegar emas adalah pertempuran kelima. Setiap pertempuran lebih intens dan berbahaya dibandingkan sebelumnya. Dia terluka parah dan kelelahan, dan baru pada saat itulah dia berhasil mencari jalan untuk bertahan hidup. Dia telah didorong hingga batasnya. Jika dia bisa bertahan hidup, maka dia akan meletus. Li Qingshan mulai meronta, mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Gigi taringnya yang panjang seperti belati tajam saat tubuhnya berangsur-angsur membesar, menyingkirkan batu di sekitarnya dan berubah menjadi bentuk dasmonnya. Daemon Qi melonjak, menghancurkan dan memusnahkan Qi spiritual asing di tubuhnya. Lubang di dadanya mengecil, dan luka di punggungnya menutup dengan cepat, kembali normal beberapa saat kemudian. Tidak, mereka menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Setelah kerusakan besar, iblis sapi menempa persembunyiannya sebenarnya telah menguat. Rasanya seperti black metal telah mengalami putaran penempaan lagi. Pertahanannya setidaknya meningkat 2 kali lipat. Bahkan jika dia terkena langsung oleh artefak spiritual kelas menengah, dia tidak akan terluka sama sekali. Li Qingshan tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Tampaknya, dia harus menderita lebih banyak cedera di masa depan. Dengan kekuatan hidup yang kuat dan generasi tubuh daemonnya, dia telah pulih sepenuhnya dalam beberapa saat. Sambil menghela nafas lembut, Li Qingshan menggunakan metode penindasan laut penyuruh lagi dan kembali ke bentuk manusia. Lebih tepatnya, dia adalah setengah manusia, setengah binatang. Dia memang kembali ke ukuran aslinya, tetapi dia memiliki rambut kepala yang berapi-api, mata merah, mulut penuh gigi tajam, dan pola binatang di wajahnya. Dia tidak tampak seperti manusia, tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Li Qingshan tidak peduli dengan hal itu. Dia menemukan arah dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk menggali sekeras yang dia bisa. Api yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, mendukung gerakannya. Tanah yang gelap gulita seolah menjadi wajah musuhnya. Dia meraihnya sekuat yang dia bisa dan merobeknya. Hanya dengan begitu dia bisa meredakan kegelisahan di hatinya. Pembunuh utama iblis harimau memiliki pengaruh terbesar dalam pikirannya. Namun, dia tidak lagi berusaha mengendalikan pengaruh ini dan menekan niat membunuh ini. Sebaliknya, dia membiarkannya berkobar di dalam hatinya seperti api yang berkobar. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi jelas. Dia akhirnya menggali sebuah gua yang belum runtuh. Dia melompat turun dan berbalik dengan anggun di udara, berlari menuju kedalaman gua. Di pegunungan terpencil, seorang anak menunggu dengan tenang di dalam lubang yang tertutup lautan. Ini juga merupakan pengaturan yang mereka buat. Jika mereka terpisah, mereka akan bertemu di pintu masuk gua lain. Dia tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Jika bukan karena pakaiannya yang berkibar tertiup angin, dia akan terlihat seperti patung marmer yang berdiri di atas salju dari jauh. Namun, hatinya sudah lama seperti magma di bawah dataran es, panas mendidih dan cemas. Seekor Black Hole yang tampak seperti beruang tetapi berukuran 3 atau 4 kali lebih besar mengambil langkah berat untuk mencari makanan di hutan. Tiba-tiba ia mengendus, dan aroma kayu cendana yang kental datang bersamaan dengan angin dingin. Ia melewati hutan lebat dan sampai di tepi lubang. Melihat ke bawah, ia melihat anak yang tidak bergerak. Air liur secara alami mengalir ke bawah. Tapi kemudian ia ragu-ragu. Tubuh anak itu tampak memancarkan sinar yang tak berbentuk, suci dan mulia, menakjubkan dan tak dapat diganggu-gugat.
Para Buddha menundukkan kepala mereka kepada setan. Para biksu terkemuka berjalan di jalan setapak, singa dan harimau menghindarinya. Namun, pada akhirnya, keganasan nafsu makannya mengalahkan kecerdasannya. Ia menerkam ke arah anak itu, tubuhnya yang besar tampak sangat ringan. N kecil menoleh tanpa ekspresi. Matanya yang seperti kaca bertemu dengan tatapan tajamnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Kemurnian sempurna juga merupakan ketidakpedulian yang mendalam. Air yang paling jernih tidak akan mampu menampung seekor ikan pun. Dia tidak seperti anak kecil, bahkan tidak seperti manusia. Tapi kemudian dia tiba-tiba menoleh, mengabaikan Black Hole yang sudah berada dalam jangkauannya. Matanya berbinar karena kegembiraan yang tulus. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih hidup. Seolah-olah boneka indah itu telah berubah menjadi anak manusia. Tapi mata Black Hole dipenuhi kepanikan. Karena tidak peduli dengan mangsa di depannya, ia berbalik dan melarikan diri. Aura menakutkan mendekat dengan cepat. Tidak lama setelah Hei Teng melarikan diri, siluet hitam menembus salju. Dua mata merah menyala muncul di atas kepala Hei Teng dan dengan santai mengayunkan cakarnya. Otak Hei Teng segera meledak dan dia jatuh ke tanah sambil merengek. Namun bayangan hitam itu masih belum puas. Lengannya yang panjang terentang dan mengeluarkan jantung yang panas. Jika orang normal melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan sampai mengompol. Bahkan praktisi Qi pun akan gemetar ketakutan. Namun wajah anak itu penuh kegembiraan. Dia berseru, King Shan. Bayangan hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke arah anak itu. Cahaya merah di matanya berangsur-angsur menghilang, dan niat membunuh yang kuat di tubuhnya tampak sedikit memudar. Itu menunjukkan senyuman yang agak menyeramkan. Ini pertama kalinya kamu memanggil namaku. Menghadapi tatapan khawatir Little N, Li Qingshan tersenyum. Aku sudah menembus level kedua. Bagaimana, lumayan kan? Dengan lambaian tangannya, 4 bekas cakar dalam tertinggal di dinding batu yang jaraknya 10 meter. N kecil mengangguk dengan serius, mengungkapkan kekagumannya atas penampilan barunya. N kecilku memang punya selera yang bagus. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkatnya dan meletakkannya di lehernya, lalu berjalan ke dalam gua. Kemana kita akan pergi? N kecil bertanya. Tentu saja ke pertemuan bawah tanah. Bukankah ini akan memakan waktu berhari-hari? Kami perlu bersiap terlebih dahulu untuk menyambut teman-teman kami di permukaan dan melakukan tugas kami sebagai tuan rumah. Bolehkah aku membunuh mereka semua? Tentu saja. Chapter 239. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Aula suci, Song Ming meraih lengan baju Mu Zichong dengan kuat. Matanya merah. Dia sudah selesai sepenuhnya. Meskipun penatua burung pegar emas pada akhirnya tidak menghukumnya, para senior dan juniornya menghindarinya seperti serigala atau harimau. Bahkan murid luar yang sering bergaul dengannya pun berhenti berbicara dengannya. Dia benar-benar menjadi penyendiri di Gunung Vincent's Grace. Mu Zichong melepaskan tangannya dengan tidak sabar. Kakak Song, bukankah kamu yang ingin membalas dendam? Apakah aku yang memaksamu melakukannya? Kakakmu aku kesakitan, tapi bukankah menurutmu kamu juga akan mendapatkan kemudahannya? Song Ming tidak lagi memiliki sikap anggun dan halus. Ludah beterbangan kemana-mana saat dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Mu Zichong seperti orang gila. Kamu sudah gila. Mu Zichong menggigil di dalam dan segera mundur. Meskipun dia menghindari serangan telapak tangan, dadanya masih terasa sakit karena ki yang sebenarnya. Song Ming ingin mengejarnya, tetapi tanaman merambat hijau muncul dari tanah dan melilitnya dengan kuat. Dia melambaikan tangannya dan bulu burung pegar emas muncul. Mu Zichong berseru, jangan lupa, ini adalah Gunung Greenfin. Di luar jendela, ada pepohonan hijau dan bunga merah, seperti saat musim semi atau musim panas. Namun, ketika dia memandang lebih jauh, yang terlihat adalah awan berkabut dan pegunungan bersalju. Ini adalah tempat tinggal para murid dalam di Gunung Greenfin, kamar Mu Zichong. Hati Song Ming bergetar. Dia perlahan menenangkan diri dan menyingkirkan bulu burung pegar emas. Mu Zichong membubarkan tanaman merambat hijau dan menepuk bahu Song Ming. Dia mencoba membujuknya, 3 gunung telah mengeluarkan surat perintah penangkapanmu. Paling tidak, kamu akan bisa membalaskan dendammu sendiri, kakak senior. Tidak ada rintangan di dunia ini yang tidak dapat Anda atasi. Selama kamu tampil baik selama upacara pengumpulan ramuan, kamu pasti bisa mendapatkan kembali dukungan Tuan. Siapa tahu, Anda mungkin menemukan ramuan spiritual di bawah tanah dan mengkonsumsinya. Kultivasi Anda akan meroket dan Anda akan menjadi kakak senior pertama yang baru. Petik 2. Mu Zichong takut dia akan benar-benar menyinggung Song Ming dan memaksanya terpojok, jadi dia mencoba membujuknya. Song Ming muncul dari kediamannya dengan keheningan yang mematikan. Di bawah pohon kapur barus yang besar, Ma Cheokun membungkuk ke arahnya. Kakak senior. Tamparan. Terdengar tamparan keras. Ma Cheokun menabrak pohon kapur barus dengan keras, daunnya berguguran ke tanah. Song Ming berkata dengan sengit, kamu berani menertawakanku. Ma Cheokun berkata, aku tidak akan berani. Ini semua terjadi karena aku. Aku telah mengecewakanmu, kakak senior. Jika kamu ingin memukul atau memarahiku, lakukan sesukamu. Suaka. Petik 2. Song Ming sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum dingin, dengan sedikit kultivasimu, kamu layak mengecewakanku. Karena kamu berani datang dan berbicara denganku, kamu bisa dianggap laki-laki.
Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Jianghu, Anda memiliki sedikit kesetiaan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, di masa depan, kamu akan mengikutiku. Jika ada orang di sekte luar yang berani mengganggumu, katakan saja padaku. Kakak senior, Ma Cheokun tercengang. Kamu bisa bertahan selama 20 tahun untuk membalas dendam. Apa menurutmu aku tidak bisa dibandingkan denganmu? Saya ingin mereka melihat bahwa saya, Song Ming, bukanlah sampah yang dapat diganggu oleh siapapun. Petik 2. Mu Zichong menyaksikan mereka berdua menghilang ke jalan gelap. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka Song Ming ini punya tulang punggung. Lalu dia bergumam, Niu Juxia. Dia tidak pernah mengira pria ini benar-benar bisa melarikan diri dari pengepungan Gunung Visions Grace, dan dia bahkan telah membunuh kakak senior pertama dari Gunung Visions Grace. Dia pada dasarnya meragukan apakah ini suatu skema atau bukan. Dia merasa hal itu sangat sulit dipercaya. Apakah orang ini benar-benar kuat? Jika dia datang untuk membalas dendam, apa yang harus dia lakukan? Dalam keadaan linglung, sosok tinggi itu muncul di hadapannya, menimbulkan bayangan yang menyelimuti dirinya. Namun, Mu Zichong segera menggelengkan kepalanya. Bahkan jika pria Niu Juxia itu memutar otak, dia tidak akan pernah bisa membayangkan perannya dalam semua ini. Dan, dia dicari oleh 3 gunung. Nyawanya akan terancam, apalagi balas dendam. Berpikir sampai di sana, Mu Zichong berdiri dan berjalan keluar, menuju wilayah tempat tinggal para murid sekte luar. Cheng Lu, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah Niu Juxia benar-benar diinginkan oleh ketiga gunung itu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Yu Zijian mondar-mandir di dalam ruangan dengan cemas. Kamu sedang dalam tahanan rumah sekarang, jadi tentu saja tidak ada yang akan memberitahumu. Kudengar dia membunuh kakak laki-laki pertama dari Gunung Visions Grace, dan dia sedang diburu oleh penatua Golden Vision, berhenti mondar-mandir. Itu membuat aku pusing. Lalu apa yang terjadi padanya? Yu Zijian tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak ketakutan, dan lapisan kabut menutupi wajahnya. Bola matanya sudah mulai berputar. Petik 2. Petik 2. Jika bukan karena aku, Niu Juxia tidak akan berselisih dengan Gunung Visions Grace, dan dia tidak akan datang ke Gunung Greenfin, dan dia tidak akan. Idiot, tentu saja dia kabur. Kalau tidak, kenapa dia diinginkan? Dibandingkan orang lain, lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Baru saja, Yu Zijian berhenti khawatir. Dia berdoa dalam hati, Niu Juxia, semoga baik-baik saja. Kata-kata Nona Hua masuk akal. Sebuah suara terdengar dari luar. Mu Zichong melangkah ke halaman dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak luar biasa anggun di bawah naungan belang-belang. Yu Zijian berkata, kakak seniormu. Mu Zichong berkata, Zijian, upacara pengumpulan ramuan sudah dekat. Meskipun aku akan menjagamu ketika saatnya tiba, kamu masih perlu melakukan beberapa persiapan. Zijian bukan murid dari Gunung Greenfin. Aku tidak akan ambil bagian dalam upacara pengumpulan jamu yang menyebalkan itu. Cepatlah marah. Aku benci orang-orang di Gunung Greenfin setiap kali aku melihat mereka sekarang. Hua Chenglu tiba-tiba duduk dari kursi dan mengumpat. Hua Chenglu datang ke Gunung Greenfin untuk berkunjung ke Gunung Greenfin dan ingin membawa Yu Zijian pergi. Greenfin Elder hanya berhasil bertemu dengannya sekali sebelum langsung menolak permintaannya. Meskipun dia suka bertingkah sangat dewasa, pada akhirnya dia tetaplah seorang gadis muda. Jika kepala keluarga Hua atau Hua Sengshan datang, ini tidak akan sulit sama sekali. Namun, jika satu kata pun dari seorang gadis muda memaksa Gunung Greenfin melepaskannya dengan patuh, sepertinya mereka takut pada keluarga Hua. Penatua Greenfin tidak boleh dipermalukan seperti itu. Hua Chenglu jelas menolak menyerah. Dia dengan paksa tinggal di gunung bersama Yu Zijian. Setelah tinggal di sini beberapa saat, dia mulai merasa gelisah juga. Dia tidak mampu lagi bersikap dewasa lagi. Dia melepaskan sikap nakal dan keras kepala dari seorang wanita muda dari klan besar. Nona Hua, jangan berpikir kamu bisa berkata seperti ini hanya karena kamu adalah anggota keluarga Hua. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut memberimu pelajaran? Wajah Mu Zichong memerah saat dia mengangkat tangannya. Hua Chenglu mengangkat kepalanya. Ayo, beri aku pelajaran jika kamu memiliki kemampuan. Kamu pengecut jika tidak. Mu Zichong sangat marah, tapi tangannya melayang di udara. Dia benar-benar takut untuk menyerang. Begitu dia menyerang, hal itu akan menyebabkan konflik antara Gunung Greenfin dan keluarga Hua. Bahkan dia tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Yu Zijian berdiri di antara mereka berdua dengan tergesa-gesa. Berhentilah berdebat. Mu Zichong menggunakan ini sebagai alasan untuk mundur. Dia menurunkan tangannya dengan kejam. Jika bukan karena perlindungan Zijian, aku pasti akan memberikan pelajaran kepada gadis bodoh sepertimu. Kepada siapa kamu ingin memberi pelajaran? Sebuah suara terdengar dari luar. Saudara laki-laki. Hua Chenglu melompat dari kursi. Mu Zichong berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat seorang pria yang sangat tampan duduk di dahan ramping dan hijau, bergoyang tertiup angin. Rambutnya yang panjang dan berwarna hitam menutupi bahunya saat dia tersenyum seperti bunga persik. Jika bukan karena jakun yang ada di tenggorokannya, dia mungkin akan disalahartikan sebagai kecantikan yang luar biasa. Mendengar bagaimana Hua Chenglu memanggilnya, sebuah nama tiba-tiba terlintas di kepala Mu Zichong, Hua Sengshan.
Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di 1.500 km prefektur Clear River, tapi orang ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, seorang keajaiban sejati. Dia tidak hanya berasal dari klan terkenal, tapi dia juga tampan. Dia adalah satu-satunya komandan Scarlet Wolf di seluruh komando Rui yang tidak berada di yayasan pendirian. Ini bukan karena hubungannya dengan keluarga Hua atau perekrutan komandan White Hawk. Sebaliknya, itu karena dia telah mencapai lapisan ke-10 sebelum usia 20 tahun. Semua orang percaya bahwa dia akan segera menjadi penggarap yayasan pendirian termuda di prefektur Clear River. Meskipun dia telah terjebak di lapisan ke-10 selama bertahun-tahun, yang membuat reputasinya sebagai seorang jenius sedikit meredup, dia masih merupakan eksistensi yang mempesona bagi praktisi Qi biasa. Dia dikenal sebagai pendirian yayasan terbesar di bawah, di prefektur Clear River. Mu Zichong segera membungkuk. Saya tidak tahu Komandan Hua akan datang, jadi saya gagal menyambut Anda. Apalagi keluarga Hua, identitas Hua Sengzan sebagai Komandan Serigala Merah saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati setiap praktisi Qi. Di mata sekte dan penggarap ini, penjaga Hawkwolf bukanlah utusan saleh yang menjunjung hukum dan hukum. Sebaliknya, mereka adalah elang dan anjing kekaisaran yang mengarang kejahatan dan menghukum mereka dengan berat. Hua Chenglu berlari ke bawah pohon dan menghentakkan kakinya. Kenapa kamu baru datang sekarang? Zijian dan aku telah diintimidasi sampai mati di sini. Mu Zichong tersenyum datar. Aku hanya bercanda dengan adikmu. Kalau begitu aku akan bercanda denganmu juga. Wajah Hua Sengzan merosot, dan dia mengangkat tangannya. Dia memegang otoritas besar di prefektur Clear River. Siapa yang tahu berapa banyak praktisi Qi yang telah dia bunuh dan interogasi di masa lalu. Meskipun biasanya dia tidak tampak menakjubkan, begitu wajahnya menjadi dingin, ketegasannya sepertinya membawa pemandangan musim semi ke akhir musim gugur. Mu Zichong terhuyung mundur beberapa langkah dan tersandung kursi, jatuh ke pantatnya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya seperti seorang wanita dan berteriak, tidak. Tapi tidak terjadi apa-apa setelahnya. Mu Zichong menurunkan tangannya, hanya untuk melihat Hua Sengzan duduk di sana dengan senyuman di wajahnya. Baru saja, sikapnya tampak seperti ilusi. Hua Chenglu mencibir, dasar pengecut. Kakakku sudah mengatakan itu hanya lelucon. Wajah Mu Zichong memerah. Dia merasa terhina sekaligus takut. Sebelumnya, dia benar-benar kewalahan dengan sikap Hua Sengzan. Bukan saja dia tidak mampu melawan, tapi dia bahkan kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, membiarkan dirinya dibantai. Jika Hua Sengzan menyerang saat itu, membunuhnya tidak ada bedanya dengan membunuh orang biasa. Bahkan sebelum dia menggunakan satu gerakan pun, dia sudah menderita kekalahan telak. Kakak seniormu, Yu Zijian ingin membantunya berdiri, tetapi Mu Zichong sendiri sudah melompat. Dia berkata, saya akan melaporkan hal ini kepada guru. Dia bergegas keluar pintu. Hua Chenglu berseru, mengapa kamu tidak turun ke sini? Hua Sengzan tidak berdaya. Dia turun dari pohon dengan lembut dan tersenyum pada Yu Zijian. Nona Yu, sudah lama tidak bertemu. Yu Zijian segera menundukkan kepalanya. Kakak Hua, kenapa kamu datang? Hua Chenglu berkata dengan puas, jelas aku menyuruhnya datang. Namun, Hua Sengzan berkata pada saat yang sama, saya datang untuk urusan bisnis. Keduanya saling bertukar pandang. Hua Chenglu mencubit hidungnya dengan marah. Jadi itu bukan untukku. Hua Sengzan menghela nafas. Tentu saja ini untukmu. Sudah kubilang jangan datang ke Gunung Greenfin terburu-buru dan tunggu sampai aku menanganinya. Sekarang malah menjadi sulit. Pikiran orang-orang sangatlah rumit. Jika dia datang sekarang, tetua tanaman anggur hijau mungkin akan merasa seolah-olah keluarga Hua berusaha menindasnya melalui pengaruh mereka. Jika bukan karena aku, Zijian pasti sudah terpaksa bergabung dengan Gunung Greenfin. Cukup adil. Karena Komandan Hua telah memberkati kami dengan kehadiranmu, kenapa kamu tidak naik gunung untuk ngobrol? Izinkan aku melakukan tugasku sebagai tuan rumah. Chapter 240. Ikut denganku. Hua Chenglu mengambil Hua Chenglu dan terbang keluar dari kanopi seperti burung, terbang menuju puncak gunung. Zijian, tunggu aku. Hua Chenglu berbalik dan berseru, tapi yang dilihatnya hanyalah hamparan tanaman hijau. Dia sudah melakukan perjalanan sangat jauh dari halaman. Suaranya tertinggal, dahan dan dedaunan bergetar. Yu Zijian menghela napas dengan lembut. Jika bukan karena bantuan dari orang-orang baik ini, siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi? Terlepas dari hasilnya, dia berterima kasih kepada mereka dari lubuk hatinya. Jika manusia tidak memiliki perasaan hangat ini, apa gunanya hidup di dunia ini? Namun, jika seseorang dirugikan karena dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Niu Juxia, sebaiknya kamu baik-baik saja. Saat mereka melaju melewati angin kencang, angin bersiul melewati telinga mereka. Hua Chenglu bertanya, saudaraku, apa misimu di sini? Ini sebuah rahasia. Hua Sengzan tersenyum, tapi alisnya agak serius. Jelas sekali, dia tidak bisa menyembunyikan hal ini dari adik perempuannya, Hua Chenglu. Dia cemberut dengan tidak senang, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia bertanya-tanya, selain wanita itu, apa yang bisa membuat kakak laki-lakinya yang maha kuasa ini sakit kepala? Apakah ini ada hubungannya dengan upacara pengumpulan ramuan di Tiga Gunung? Hua Sengzan tidak menjawab. Tiba-tiba,
Dia terbang ke udara dan mengabaikan seluruh gunung Greenfin. Yang dilihat Hua Chenglu hanyalah alun-alun di depan aula yang diukir dengan gambar 9 istana dan 8 trigram. Asap mengepul dari 9 kuali perunggu berkaki 3. Menatap ke kejauhan, pegunungan tampak kabur, memberikan kesan seperti dunia lain. Gunung Greenfin bisa dianggap sebagai tanah terberkati yang langka. Dia melihat Greenfin Elder berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunggu di depan aula. Banyak murid dari 3 gunung berkumpul di alun-alun. Mendengar keributan itu, mereka bergegas mendaki gunung. Mengangkat kepala, mereka melihat seorang pria tampan dan seorang gadis terbang menaiki gunung bersama angin. Mereka seperti burung bangau putih yang terbang di atas pegunungan, tanpa sedikit pun bahaya. Praktisi Qi tingkat rendah tidak merasakan apapun, tetapi semakin tinggi tingkat praktisi Qi, semakin serius ekspresi mereka. Perasaan menyatu dengan dunia ini hanya dialami oleh para penggarap yayasan pendirian. Benar saja, dia memenuhi reputasinya sebagai yang terhebat di bawah yayasan pendirian. Hua Shengzan dan Hua Chenglu mendarat dengan lembut di tangga. Hua Shengzan menangkupkan tinjunya dan berkata, Junior Hua Shengzan menyapa Penatua Ivy. Tidak peduli seberapa baik latar belakang keluarga seseorang, atau betapa berbakatnya seseorang, ini adalah rasa hormat dasar yang harus dimiliki seorang pejuang Qi terhadap seorang penggarap yayasan. Di jalur kultivasi, yang kuat dihormati. Penatua Greenfin mengelus jenggotnya sambil tersenyum dan membalas setengah membungkuk. Komandan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bisa saja datang ke kaki gunung untuk menerimamu. Kalau begitu, sepertinya aku memanfaatkan senioritasku dan memperlakukan tamu terhormat dengan enteng. Namun, diam-diam ia menyalahkan Hua Shengzan karena tidak memberi hormat terlebih dahulu ke gunung tersebut, langsung melewati formasi dan mendaki gunung Greenfin. Namun, dia benar-benar kagum dengan kemampuannya melewati formasi tanpa mengeluarkan suara. Hua Shengzan berkata, karena aku mengkhawatirkan adik perempuanku, aku panik. Mohon maafkan aku, senior. Xiao Mei telah mengganggumu di gunung selama berhari-hari, aku khawatir perkataan dan tindakanku tidak pantas. Terima kasih senior murah hati dan tidak berdebat dengan saya. Chenglu, cepat berterima kasih pada senior. Petik 2. Terima kasih, senior Greenfin. Hua Chenglu membungkuk dengan agak enggan. Hua Shengzan menepuk kepala Hua Chenglu dengan lembut dan berkata tanpa daya, adik perempuanku masih muda dan cuek, dan dia selalu dimanja. Tidak ada yang bisa kulakukan terhadapnya, jadi kuharap senior tidak tersinggung. Adik perempuanmu naif dan lugu, jadi mengapa aku harus tersinggung? Tetua tanaman anggur hijau tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia agak tidak senang, dia tidak boleh merendahkan diri menjadi seorang gadis kecil, atau dia akan terlihat terlalu picik. Hua Shengzan menyelesaikan konflik masa lalu dalam beberapa kata. Dia tersenyum dan menggenggam tangannya. Saya masih memiliki beberapa urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi saya ingin bertemu dengan Master Sekte dari 3 gunung. Ini bukan tempat untuk berbicara, jadi ayo masuk. Saat ini, dia bukan lagi kakak laki-laki yang meminta maaf atas adik perempuannya, juga bukan lagi seorang junior yang menghormati seniornya. Sebaliknya, dia adalah komandan pengawal Hawkwolf, yang mewakili martabat hukum. Dia secara alami memperlakukannya setara, bahkan mengambil alih dan mengendalikan situasi. Penatua Greenfin mau tidak mau menjadi tegas. Dia mengangkat tangannya. Silakan. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Anak ini anggun dan tenang dalam menangani masalah. Dia sebenarnya jauh lebih baik dari semua muridnya. Dia layak mendapat tanggung jawab besar. Jika murid seperti dia dapat mewarisi warisan tersebut, apakah Gunung Greenfin tidak akan makmur? Hua Shengzan menyuruh Hua Chenglu menunggu di luar. Ketika penatua tanaman anggur hijau memasuki aula dan hendak masuk, dia tiba-tiba berbalik dan melihat melewati setiap wajah di alun-alun. Setelah itu, dia menjadi sedikit kecewa. Dia mengejek dirinya sendiri di dalam hati, jika orang itu bisa muncul di sini dengan mudah, maka aku tidak akan mengalami banyak masalah. Seperti yang diharapkan, penatua burung pegar emas dan penatua makam kesepian sudah duduk di aula. Saat mereka melihat Hua Shengzan masuk, mereka berdiri sedikit sebelum duduk kembali. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka ingin menjaga martabat mereka sebagai ketua sekte, tapi mereka juga tidak ingin menyinggung penjaga Hawkwolf. Hua Shengzan sepertinya sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Dia hanya mengatupkan tangannya dan tidak bertingkah seperti junior. Perintah apa yang Anda miliki untuk kami, Komandan? Penatua Greenfin memecat semua muridnya. Hanya mereka berempat yang tersisa di aula besar. Suara mereka bergema di seluruh aula, dan pilar-pilar berwarna merah terang tampak memanjang hingga ke dalam kegelapan. Tampaknya sangat sepi. Hua Shengzan merenung sambil mondar-mandir. Dia sepertinya sedang mengatur kata-katanya, tapi dia juga sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, saya datang untuk memperingatkan kalian bertiga. Seseorang akan datang untuk mengambil alih 3 gunung. Kalian bertiga harus bersiap. Apa? Penatua tanaman anggur hijau terkejut. Kau tetua burung pegar emas langsung melompat berdiri. Dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk beberapa hari terakhir ini, sehingga kata-kata vulgar keluar dari mulutnya. Dia hanya berhasil menghentikan dirinya di tengah jalan. Oh, Elder Lone Grave memutar matanya. Banyak ekspresi segera muncul di wajahnya yang seperti mayat. Penatua Greenfin menurunkan matanya. Jangan khawatir, Komandan. Aliansi kita di 3 gunung telah ada selama beberapa generasi.
Ini adalah fondasi 1000 tahun, jadi bagaimana bisa diambil alih dengan mudah? Penatua burung pegar emas melambaikan tangannya dengan kasar. Dengan kita bertiga bekerja sama, siapa yang harus kita takuti? Jangan bilang kalau Komandan Gu dari White Hawk tertarik pada yayasan kita. Itu benar, kata tetua kuburan kesepian. Keyakinan mereka bukan tanpa alasan. Gritsia telah berdiri selama beberapa ribu tahun, dan situasi di 9 provinsi berjalan damai. Bahkan tidak banyak konflik antar sekte. Meskipun ada beberapa arus bawah, ketiga penggarap yayasan pendirian pada dasarnya dapat menangkisnya jika mereka bekerja sama. Para pembudidaya inti emas jelas bukan orang-orang yang dapat mereka lawan, tetapi semua pembudidaya inti emas berasal dari klan dan bisnis besar, jadi mengapa mereka tertarik pada tiga gunung? Dan, penjaga Hawkwolf tidak pernah ikut campur dalam konflik antar sekte. Mereka lebih suka mengipasi api, jadi mengapa mereka berbaik hati memberi tahu mereka? Hua Sengzan sengaja terdiam beberapa saat, memberikan mereka bertiga cukup waktu untuk merespon. Baru setelah itu dia berkata, orang ini berasal dari istana koleksi pedang. Ketiga lelaki tua yang gelisah itu sepertinya dicekik oleh tangan tak kasat mata pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkata apa-apa. Istana koleksi pedang adalah sekte besar yang terkenal di seluruh provinsi hijau. Dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai yayasan pendirian yang berhak menjadi murid batin. Bagi semua sekte kecil dan menengah di provinsi hijau, ini adalah nama yang tidak terkalahkan. Setelah beberapa saat, Penatua burung pegar emas adalah orang pertama yang kembali sadar. Dia berteriak, kamu bohong. Istana koleksi pedang adalah sekte yang saleh, jadi mengapa mereka menyerang sekte lain dengan begitu mudah? Apa yang kita punya yang patut mereka perhatikan? Penatua Greenfin tersenyum pahit. Jika Anda tidak bercanda, Komandan, kita bisa bersiap untuk mengubah kesetiaan kita. Bagaimana kita bisa melawan istana koleksi pedang? Wajah Lone Grave Elder menjadi gelap. Tubuhnya sudah tegang, membuatnya semakin tampak seperti mayat. Hua Sengzan berkata, bukan menyerang, tapi kontrol dan perekrutan. Sebenarnya kalian bertiga tidak perlu terlalu khawatir. Saya telah menerima informasi akurat bahwa orang yang datang hanyalah murid dalam istana koleksi pedang. Dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan gunung untuk berlatih. Selama kalian bertiga mengalahkannya, jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Ketiga lelaki tua itu saling memandang. Seorang murid dari istana koleksi pedang sebenarnya datang untuk menangani mereka. Ini benar-benar memalukan, tapi mereka tidak bisa marah, karena ini adalah istana koleksi pedang. Faktanya, mereka bahkan merasa sedikit lega. Jika dia hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian awal, apakah mereka masih harus khawatir tidak bisa menghadapinya dalam budidaya mereka? Hua Sengzan menggelengkan kepalanya ke dalam. Pengetahuan orang-orang dari sekte masih sebatas cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut pada akhirnya. Mustahil bagi mereka untuk menganalisis segala sesuatunya sejelas dan sedetail penjaga Hawkwolf. Hua Chenglu duduk di depan aula sambil memeluk lututnya. Tidak peduli siapa yang mencoba berbicara dengannya, dia akan berkata dengan kejam, marah. Saat dia bosan menunggu, Hua Sengzan muncul dari aula. Master sekte dari tiga gunung secara pribadi datang menemuinya. Perlakuan sopan seperti ini mengejutkan semua murid di alun-alun. Mata para kultivator perempuan bahkan berbinar. Jika mereka ingin memilih pasangan, kebetulan mereka membutuhkan pria seperti dia. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin Hua Sengzan akan tersenyum kepada mereka dan menyebarkan reputasinya sebagai playboy yang suka pilih-pilih. Tapi saat ini, dia sedang tidak mood untuk melakukan itu. Dia masih khawatir, jadi dia berkata dengan tegas, saya akan berada di kota di bawah gunung. Jika dia muncul, kirim seseorang untuk menghubungi saya. Saat itu, kalian bertiga pasti harus bekerja sama melawannya, atau ketiga gunung itu akan berada dalam bahaya. Petik 2. Dia dengan jelas mengatakan bahwa jika mereka bertarung satu per satu, mereka tidak akan mampu mengalahkan murid istana koleksi pedang. Jika Penatua burung pegar emas mendengarnya secara normal, dia pasti akan mengumpat dengan keras, tetapi saat ini, dia tampak sangat berhati-hati. Dia mengangguk. Setelah mendengarkan analisa Hua Sengzan, mereka tidak lagi berani meremehkannya sama sekali. Dibandingkan dengan harga diri mereka, fondasi ketiga gunung itu lebih penting. Istana koleksi pedang sangat mengesankan, tetapi semua orang memahami prinsip menjadi kepala ayam daripada ekor sapi. Hanya, apa, yang diinginkan istana koleksi pedang? Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak Elder Lone Grave berbicara begitu banyak? Dia tergagap saat berbicara. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling ingin ditanyakan oleh penatua tanaman anggur hijau dan penatua burung pegar emas. Apa yang mereka miliki yang dapat menarik perhatian sekte besar yang jaraknya ribuan kilometer? Hua Sengzan ragu-ragu. Mengenai apa yang dia inginkan, aku tidak bisa mengatakannya. Namun, apapun permintaannya, kamu tidak boleh menyetujuinya, atau dunia akan dalam bahaya. Ketiga tetua itu saling memandang. Meskipun mereka masing-masing menguasai suatu wilayah, mereka masih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuan mereka sendiri. Sekalipun ketiga gunung itu bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu mempengaruhi dunia sama sekali. Itu agak terlalu mengkhawatirkan, jadi mereka ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Hua Sengzan mengatupkan tangannya dan berjalan menuruni tangga, terbang bersama Hua Chenglu.
Mereka terbang di atas lautan pepohonan dan bahkan terbang di atas tempat tinggal para murid luar. Hua Chenglu buru-buru bertanya, di mana Zijian? Di mana Zijiannya? Petik 2. Hua Sengzan berkata, jangan khawatir. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku pasti akan membawamu kembali ke kota Clear River. Dia tidak terburu-buru untuk menanyakannya kepada tetua tanaman anggur hijau. Dia hanya akan bertanya ketika dia merasa percaya diri, dan ketika dia bertanya, mereka pasti tidak akan menolaknya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tidak perlu bertanya. Jika dia berhasil, Penatua Greenfin mungkin akan berterima kasih atas peringatannya. Dia tidak perlu mengatakan apapun, dan dia hanya akan mengirim Yu Zijian turun gunung. Dia tidak perlu terburu-buru. Hua Chenglu berkata, tetapi upacara pengumpulan ramuan sudah dekat. Siapa yang tahu betapa berbahayanya bagi Zijian untuk pergi ke bawah tanah bersama mereka? Hua Sengzan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa sudah ada seseorang yang bersedia merawatnya? Tidak akan ada bahaya apapun. Ini sebenarnya hal yang baik. Petik 2. Tetapi, tidak ada tapi. Jika ada bahaya, tidak akan ada begitu banyak praktisi Qi yang pergi ke bawah tanah. Tidak apa-apa selama mereka tidak masuk terlalu dalam. Kita sudah berada di Gunung Greenfin begitu lama, jadi bagaimana kita bisa pergi tanpa mendapat untung? Hua Sengzan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam hal bahaya, aku akan lebih mengkhawatirkan para Dasmon. Apa? Hua Chenglu bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Tanaman hijau tersebar, dan angin serta salju bertiup. Di bawah Gunung Greenfin, kota ini sedang berada pada titik tersibuknya. Upacara pengumpulan ramuan sudah dekat, jadi hampir 1000 praktisi Qi telah berkumpul di sini. Mereka semua ingin melakukan persiapan di menit-menit terakhir. Ini adalah waktu tersibuk untuk perdagangan. Namun saat ini, keributan di luar pintu masuk utara kota telah mereda. Sebuah jalan lebar telah dibuka di jalan-jalan yang ramai, memungkinkan sekelompok praktisi Qi untuk melewatinya. Orang yang memimpin adalah Wu Gen. Pakaian merahnya menarik perhatian, sementara jubah hitam komandan di belakangnya berkibar tertiup angin. Mereka bermartabat dan muram. Mengapa penjaga Hawkwolf datang ke sini? Jangan bilang kalau mereka juga berpartisipasi dalam upacara pengumpulan ramuan. Tentu saja tidak. Belum pernah ada preseden seperti ini. Wajah Wu Gen begitu cekung hingga seperti akan meneteskan air. Dia berjalan ke sebuah penginapan dengan cepat, dan komandan di belakangnya juga masuk. Wajah mereka semua jelek. Pemilik penginapan naik untuk menerimanya dengan membungkuk. Tuan Wu, Anda akhirnya kembali. Silakan masuk. Saya bahkan sudah menyediakan kamar terbaik untuk Anda. Petik 2. Wu Gen berkata, tutup pintunya. Pemiliknya berkata, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tutup pintu. Suara Wu Gen menjadi lebih dalam. Pemiliknya segera menutup pintu. Wu Gen mengumpat keras-keras, kalian semua adalah sekumpulan sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangkap orang yang terluka. Kalian semua terlihat mengesankan, tapi kalian tidak berguna. Bagaimana aku bisa melaporkannya kembali? Pintu di lantai atas perlahan terbuka sedikit. Melihat sekelompok pengawal Hawkwolf di bawah, dia segera menutup pintu dengan rapat. Fang Ensang berkata, kakak senior, medan di bawah tanah rumit. Gua-gua itu saling bersilangan. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita tidak dapat menemukannya. Komandan lainnya mengangguk setuju. Gua Kyurwiliu bukan sekadar terowongan pendek dan rahasia. Sebaliknya, itu terhubung langsung ke gua-gua bawah tanah. Mereka mengikuti jejak dan mengikutinya sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka kehilangan jejak di sungai bawah tanah. Ketika mereka menemukan jejaknya lagi, mereka dibawa ke sarang Dasmon. Mereka membutuhkan banyak upaya untuk melarikan diri, dan mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun mereka memerintah wilayah yang berbeda, ada beberapa penjahat yang melarikan diri ke dalam daftar hitam. Mereka tidak dapat menangkapnya. Wu Gen kebetulan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia berteriak pada Fang Ensang, apakah kamu belum mempelajari teknik pelacakan dari 100 aliran pemikiran? Apakah kamu? Petik 2. Fang Ensang menunduk. Saya memiliki. Mengapa kita tidak dapat menemukannya jika kita menemukannya? Petik 2. Fang Ensang berbisik, apakah kamu tidak mempelajarinya juga, kakak? Semua komandan mengerucutkan bibir, tapi tidak ada yang berani tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Wu Gen langsung tampak seperti dia akan meledak. Qian Rongzi segera menarik Fang Ensang ke samping dan menasihati, jangan marah, Tuan. Kami akhirnya menghancurkan masyarakat pencari kebenaran, cabang dari kultus teratai putih jahat. Setelah Kyurwiliu menderita, dia pasti menang. Aku sudah lama tidak muncul. Bahkan Komandan Gu pun tidak bisa menemukan ibu teratai putih. Kemarahan Wu Gen sedikit mereda setelah dinasihati oleh seorang wanita cantik yang bahkan membandingkannya dengan Gu Yanying. Dia menatap Fang Ensang dengan kejam. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara malas terdengar dari atas. Hei, tidak baik membicarakan atasanmu secara pribadi. Wu Gen tiba-tiba berbalik. Siapa ini? Beraninya kamu menguping kami. Beraninya kamu, Komandan Hua. Petik 2. Hua Sengzan bersandar di pagar di lantai 2 dan tersenyum. Tuan Wu, amarahmu meningkat. Siapa yang berani? Petik 2. Wajah Wu Gen menjadi pahit. Akulah yang pemberani, oke. Kenapa kamu ada di sini? Hua Sengzan berkata, saya baru saja kehilangan seorang penjahat.
Anda tidak perlu seperti ini. Jaring keadilan sangat luas dan menyeluruh, jadi mengapa Anda khawatir tidak mempunyai peluang di masa depan? Seperti yang dikatakan Rongxi, bosku juga tidak membunuh ibu teratai putih. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Qian Rongxi. Saya hanya berbicara sembarangan. Mohon maafkan saya, Komandan. Saya tidak menyangka Anda masih mengingat nama saya. Qian Rongxi membungkuk dengan sopan. Dia tidak mencoba mempermainkannya sama sekali. Meskipun mereka baru bertemu sekali, Komandan Hua ini telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Dia menyimpulkan bahwa dia sulit digunakan. Dia secara pribadi percaya kecantikan dan seni pesonanya sama sekali tidak sebanding dengan lawan Master Sekte, dan bahkan Master Sekte tampaknya tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Terlebih lagi, pada titik ini, mengambil inisiatif untuk memeluknya hanya akan membuatnya meremehkannya. Hua Sengshan tersenyum. Selama itu nama yang cantik, aku akan mengingatnya. Oh iya, apakah kamu sudah menemukan orang bernama Li Qingshan yang bergabung dengan penjaga Hawkwolf bersamamu? Qian Rongxi berkata, Komandan, meskipun Li Qingshan dan saya bergabung dengan penjaga Hawkwolf pada saat yang sama, kami tidak akrab satu sama lain. Saya sudah lama tidak mendengar kabar darinya, jadi dia mungkin sudah mati di bawah tanah. Benar-benar, aku merasa kita mungkin bisa bertemu dengannya lagi. Hua Sengshan melambaikan tangannya dan dengan santai melemparkan gulungan lukisan. Itu terbentang di udara, menggambarkan seorang pria berpakaian hijau. Teknik senimannya luar biasa. Pria itu tampak sangat muda, usianya tidak lebih dari 20 tahun, tetapi wajahnya penuh kesedihan. Tubuhnya yang kurus menopang jubah hijaunya yang longgar, dan bahkan ada sedikit tanda kekurusan di tulangnya. Ini misi barumu. Identifikasi orang ini. Begitu dia muncul di sekitar Gunung Greenfin, segera hubungi aku. Ingat, kamu tidak boleh menyentuhnya apapun yang terjadi. Petik 2. Dengan Wu Gen memimpin, para penjaga Hawkwolf menjawab dengan lantang, ya, Tuan. Dentang, Yu Zijian mondar-mandir di halaman sendirian. Tiba-tiba, pedang di pinggangnya bergetar lembut. Dia berhenti karena terkejut dan menghunus pedangnya. Bilahnya yang sebening musim gugur mencerminkan wajahnya yang kebingungan. Dia melihat pedang itu lagi dan lagi, tapi dia bingung. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyarungkannya. Dentang, dia melompat ketakutan dan mundur selangkah. Dia menghunus pedangnya lagi dan melihatnya lagi dan lagi. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.